صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كماله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah di majlis ini dan Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengalirkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kana Abdul Ustaz. Kita akan melanjutkan kajian kitab Qiyamahus Sa'adah yang pada kesempatan ini kita sampai pada halaman 44 di baris keempat dari terakhir ya. Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi fid darain amin Allahumma amin. Wa huwal maliku, dan adapun dia hati, al-maliku adalah raja, wa ma'rifatullah wa musyahadatu jamalil hadrati sifatuhu, dan menyaksikan keindahan hadrah atau kehadiran sifat-sifatnya, keindahan kehadiran sifat-sifat Allah. Wa taklifu alaihi wal khitabu ma'ahu, dan dialah yang memiliki beban, wa taklifu dan taklif atau beban alaihi atas hati, wal khitabu ma'ahu dan berbincang atau berfirman ma'ahu kepadanya. Artinya Allah memberikan beban juga berbincang. Setiap perbincangan Allah yang dihadirkan melalui Al-Quran itu berbincang kepada hati, menyampaikannya kepada hati. Message atau pesannya itu disampaikan kepada hati, karena hati itu tadi al-mulk atau al-malik, raja. Walahu sawab wa alaihi liqab, dan bagi hati as-sawab pahala, wa alaihi liqab, dan atas hati pula iqab, siksaan. Was-sa'adatu wasyaqa'u talhaqaihi, dan keberuntungan juga penderitaan talhaqaihi melekatinya. Jadi keberuntungan, kebahagiaan, penderitaan itu melekat pada hati, bukan melekat pada badan, tapi melekat pada hati. Waruhul hayawai fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'ahu, dan mentara ruh-ruh hewani seperti jasad ini, fi kulli syai'in atas dalam segala sesuatu, tabi'ahu wa ma'ahu mengikuti hati dan menyertai hati. Jadi yang lain itu pengikut, sementara leadernya itu adalah hati. Ya. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi, dan pengenalan terhadap hakikatnya, wa ma'rifatu sifatihi, dan pengenalan terhadap sifat-sifatnya hati. Jadi mengenal akan hakikat hati dan ma'rifat atau pengenalan terhadap sifat-sifatnya hati, miftahu ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan kunci untuk mengenal Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Maka ini dari kini kita bisa mengenal, memahami apa yang disampaikan oleh seorang ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika kita mengenal hakikat diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bil mujahada hatta ta'rifahu li'annahu jauharun azizun min jinsil malaik. Dan atasnya dengan mujahadah. Jadi untuk kita menggapai ini bukan dengan fikiran,
Bukan dengan hanya pengetahuan. Pengetahuan itu hanya miftah, hanya sekedar kunci pembuka untuk mengenal. Tetapi belum tentu orang yang punya ilmu itu mengenal. Karena pengenalan itu selain ilmu harus dilanjutkan dengan mujahadah. Hatta ta'rifahu, sehingga engkau mengenalnya. Li'annahu jauharun aziz. Karena sesungguhnya hati itu jauharun aziz, mutiara yang agung. Ya, mutiara yang agung, min jinsil malaikah, dari jenis malaikat. Wa aslu ma'adanihi min hadratil ilahiyah, dan sumber asalnya dari hadratil ilahiyah. Ya, jadi ini dari ruh yang memiliki jenis yang sama dengan malaikat, tetapi ini ketahuilah memancar dari hadratil ilahiyah, dari Allah Subhanahu wa taala. Min dzalikal makan, dari tempat ini jaa datang, wa ila dzalikal makan ya'udu, dan dari tempat ini pula dia akan kembali. Itu artinya bahwa ruh ini atau qalb ini berasal dari hadratil ilahiyah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pun akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi kita semua ini akan kembali. Kalau yang lain tidak kembali kepada Allah. Alam yang lain tidak kembali kepada Allah, tetapi manusia yang di dalamnya terinstal hati akan kembali kepada Allah. Nah, kita coba untuk bahas sedikit tentang ini. Bicara hati itu beyond thinking, melampaui pikiran. Jadi selama manusia masih terperangkap pada pikiran, tidak mampu melampaui pikiran, maka dia tidak akan pernah mengenal hati. Kenapa? Karena ini alam yang berbeda dengan alam pikiran. Kalau alam pikiran itu bersifat diferensial, sementara alam qalbi, alam hati ini bersifat integral, lagi holistik. Kalau pikiran itu ada tafsil, perincian detail, tetapi yang ini bersifat mujmal, bersifat keseluruhan. Kalau pikiran itu mengandung namanya juz'iyah, bagian-bagian, sementara hati ini mengandung kulliyah. Kulliyah itu adalah keseluruhan. Dan hati ini, kalau pikiran itu adalah hal yang masih bisa difaktualkan, bisa diempirikan, karena memang pikiran hanya bisa mengenali sesuatu yang sifatnya nyata dan empirik, yang jelas. Itu baru bisa dia simpulkan. Dan pikiran itu selalu bisa memahami sesuatu yang punya bentuk. Tetapi yang tidak punya bentuk tidak dipahami oleh pikiran. Ya. Nah, hati ini sesuatu yang tidak punya bentuk. Tidak ada bentuknya. Makanya kenapa yang berbentuk itu terbatas, tetapi yang tidak berbentuk itu tidak terbatas. Coba, sholat itu ada bentuknya. Ya kan? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu kan ada bentuk. Gerakannya terlihat. Tetapi yang menjadi amal qalbi itu tidak terlihat dan tidak ada bentuknya. Sabar, tawakal, ridho, itu nggak ada bentuknya. Maka sesuatu yang berbentuk terbatas. Sesuatu yang tidak ada bentuknya tidak terbatas. Gitu ya. Lah, yang tidak ada bentuknya itu hati. Hati itu nggak bisa digambarkan bila kaifah. Bagaimana hati menggambarkannya nggak bisa. Tetapi bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Kadang-kadang kalau kita sedang connect dengan seorang teman, dia sedih, kita pun merasakan dia sedang sedih. Itu apa yang mengkonek? Bukan pikiran, tapi itu adalah hati. Ya. Nah, kemudian hati itu yang punya beban, punya tanggung jawab. Jadi karena hati yang punya beban, punya tanggung jawab, maka dia nanti yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan, bukan telinga, bukan lisan,
Tetapi yang dimintai tanggung jawab oleh Allah adalah hati. Seperti halnya ketika anak melakukan kesalahan, anak itu belum mencapai mukallaf, maka yang dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan anak itu adalah orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena yang menjadi pemimpin keluarga adalah ayahnya. Katakan gitu ya. Dan demikian juga, semua ini tidak memiliki tanggung jawab. Semua anggota badan kita nggak punya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tanggung jawab itu melekat kepada hati. Maka nanti yang ditanya oleh Allah adalah hati. Coba, ketika kita melakukan sesuatu, dilakukan oleh tangan, dan itu salah, rasa dari kesalahan itu nancap di hati. Berupa kesedihan, penderitaan. Tangan melakukan kebaikan, berbagi dengan orang lain, tangan yang melakukan, tapi kebahagiaan itu terwariskan ke dalam hati. Nah itu kenapa? Berarti yang memiliki tanggung jawab itu adalah hati. Anggota tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Ya. Wa alail khitab ma'ahu, dan kepadanya khitab, firman-firman Allah menyertainya. Jadi kalau Allah berfirman, membaca Al-Quran, Quran itu message atau pesannya itu disampaikan kepada hati. Karena kalau hati ini sudah baik, nanti akan mendeliver, akan menyambungkan, menyampaikan kepada seluruh anggota tubuhnya. Sehingga dia mengikuti satu komando dengan hati. Nanti ya, satu komando dengan hati. Makanya kalau hatinya baik, seluruh anggota badan ini akan menjadi baik. Ini ya. Jadi kita tidak perlu memperbaiki bagian-bagian, tapi kita memperbaiki sentrum atau pusat dari keseluruhan diri kita ini. Apa pusatnya? Pusatnya adalah hati. Ini ya. Kemudian berikutnya, walahu sawab wa alaihi al-iqab. Ya, baginya itu pahala dan juga akibat siksaan itu berdampak kepada hati. Jadi dampak dari amal itu dirasakan oleh hati. Seperti tadi ya, kita berbicara, keliru kita berbicara. Ini seharusnya yang menderitakan lisan. Tapi kenapa kok yang menderita adalah hati? Kan terasa banget kan? Ya, kita melakukan, lisan ini mengatakan keburukan, kotor kepada orang lain, itu dikatakan lisan. Tapi lisan ini nggak memiliki kehendak apa-apa. Nggak memiliki kuasa apa-apa untuk berkata. Yang memberikan courage atau dorongan dia untuk berkata, untuk menyampaikan pilihan-pilihan kata, itu adalah hati. Makanya kemudian impact-nya, dampaknya itu juga diterima oleh hati, bukan lisannya. Coba, orang ketiga lisannya berkata kotor, yang dipukul apanya? Nggak mungkin lisannya yang dipukul. Ya kan? Mungkin ya tangannya, anggota tubuhnya, tapi itu menjelaskan bahwa yang salah bukan lisan, yang salah adalah hati. Ya, yang salah adalah hati. Berarti jagalah lisanmu, tapi dengan cara menjaga hati. Kalau orang terjaga hatinya, maka lisannya pun akan terjaga. Ya. Was-sa'adatu wasyaqa'u talhaqanihi. Kebahagiaan dan penderitaan menyertai hati. Ya. Jadi kan sesungguhnya yang kita damba dari kehidupan ini sebenarnya adalah rasa. Kita makan buah. Sebenarnya bukan buah itu yang kita tuju, tapi rasa dari buah itu sebenarnya menjadi tujuan kita. Kalau buah itu nggak ada rasanya apa-apa, sempah misalnya, ya itu kita menderita, ya kan? Karena yang dituju adalah rasa. Nah, ma'rifat itu mengantarkan kita merasakan inti agama, merasakan dekat dengan Allah, ya kan? Makanya ada sebuah maqalah menyampaikan, man lam yadzuq lam ya'rif. Barang siapa yang belum merasakan, maka dia belum makrifat. Jadi orang yang makrifat tentang gula, itu harus merasakan rasanya gula. Kalau dia membahas bertahun-tahun tentang gula,
tapi tidak pernah merasakan gula dan manisnya gula, dia sebenarnya belum makrifat tentang gula. Jadi hakikat itu apa? Rasa. Hakikat itu rasa. Coba sekarang semuanya akhirnya kan kembali kepada rasa ini kan? Bener nggak? Kalau kita melakukan apa saja amal, misalnya katakan amal, saya sholat Allahu Akbar, kok saya menderita ya? Habis sholat menderita. Ini kok nggak ada buahnya? Oh, yang kita teliti mungkin kita menghadirkan sholat tidak dengan hati yang bening, tidak hanya dengan hati yang bersih. Karena nanti kalau inputnya itu adalah hati yang bersih, nanti akan memberikan impact berupa ketenangan ke dalam hati. Karena banyak orang kan sholat tapi nggak bahagia, ya toh? Nggak bahagia. Kenapa? Karenanya maka apa yang disampaikan Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Kalau niatnya buruk meskipun amalnya baik, maka nanti yang akan terwariskan ke dalam hati kita adalah penderitaan. Ya, jadi surahnya, formanya atau penampilan amalnya secara zahir itu baik, dan yang memotivasi dari amal itu juga baik, maka nanti akan melahirkan rasa yang baik. Ya toh? Kan banyak di antara kita berbeda antara zahir dan batin. Zahirnya memberi, tapi sebenarnya karena dia sedang dengki kepada orang yang suka memberi, saya memberi sajalah. Walaupun sebenarnya tidak didasari dengan rasa ridho, ya, atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini penting antara zahir dan batin ini selalu kita teliti ini. Balancing itu ada di sini. Balancing atau titik keseimbangan itu antara lahir dan batin sama. Kalau batin dan lahir nggak sama, itu berarti nggak seimbang. Nggak seimbang. Makanya ini kok saya sholat kok nggak bahagia-bahagia, saya zikir berkali-kali nggak bahagia. Ya karena kita ini masih ada di permukaan, tidak sampai di kedalaman. Seperti pohon, dia menjulang tinggi tapi tidak ada akarnya. Ya sebenarnya hanya pohon artifisial, ya kan? Kan banyak pohon artifisial sekarang. Bangunannya apa? Tumbuhnya bagus, tapi itu sebenarnya bukan pohon betulan karena tidak ada akarnya. Ya, demikian juga kita ada amal zahir tapi tidak ada batinnya. Sehingga amal kita ini seperti zombie. Apa? Bergerak tapi nggak ada nyawanya. Ya? Nah ini maksudnya kenapa ini hati ini penting? Nah, berarti penderitaan, kebahagiaan itu nanti tertampung, bermuara di dalam hati. Tetapi ingat, apa yang datang dari hati akan kembali kepada hati. Maka ini yang dijaga sebenarnya. Kalau ini terjaga, nanti amal-amal kita terjaga. Kenapa? Karena amal itu dikendalikan oleh hati. Makanya kata Rasulullah, la khasyi'at jaruhu khasyi'at qalbahu, andaikan tenang hatinya, la khasyi'at jawarihuhu, maka akan menjadi tenang pula anggota badannya. Ya, kan ada orang sholat Allahu Akbar, sedikit-sedikit garu, sedikit-sedikit garu. Itu sebenarnya menandakan juga hatinya juga tidak sedang tenang. Ya, tidak tenang. Jadi kalau hati ini tenang, terbawa pada anggota tubuh yang tenang. Ya toh? Kan kelihatan itu. Body language itu kan tidak bisa dibohongi, ya kan? Bahasa tubuh itu. Bahasa tubuh itu sebenarnya pancaran dari hati. Itu lebih jujur bahkan daripada kata-kata lisan. Ya, ya. Kemudian wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi. Jadi mengenal sifat-sifat. Coba kita kenali sifat-sifat dari hati ini. Ma'rifat apa? Kenali hakikat dari diri kita ini siapa? Ya. Ada, oh kok hati ini kadang-kadang dihinggapi penyakit. Kadang-kadang penyakitnya menjadi sehat, menjadi pulih dan sembuh. Namun kemudian kembali kambuh, ya kan? Itu kita jaga betulnya hati ini. Karena ini sebenarnya adalah istana yang disediakan oleh Allah.
Kalau kita sudah menemukan kebahagiaan di sini, kita tidak perlu mencari kebahagiaan di tempat lain. Tapi kalau orang yang belum menemukan kebahagiaan di sini, dia akan mencari di tempat-tempat lain, dan itu adalah kebahagiaan yang bersifat artifisial. Sekarang kan semua banyak artifisial kan Bu ya? Ya, apa-apa artifisial, buatan, apalagi kita bisa ke Mekah tanpa harus ke Mekah, ya toh? Melihat, kita keliling di situ bisa, ya, artifisial semua. Dan kita jangan masuk ke wilayah artifisial ini. Kita harus mencapai hakikat. Ya. Dan kenal ini, diri kita ini adalah hati ini. Apa yang ada di hati kita periksa dulu. Jangan kepo soal orang lain. Jangan penasaran soal masalah orang lain. Kita ini persoalan yang paling penting itu diri kita ini. Ya. Maka mujahadah, bersungguh-sungguh, ini bersungguh-sungguh itu kepada siapa? Mujahadah itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh terhadap kekafiran yang ada di luar diri kita. Termasuk dosa-dosa kita, termasuk amal-amal keburukan yang sering kali kita lakukan secara zahir. Itu kita harus serang itu. Itu lawan kita. Kemudian mujahadah terhadap lawan-lawan dalam batin kita. Sifat-sifat mazmumah seperti ria, dengki, sombong, sum'ah, seringkali menilai keburukan orang lain. Itu yang harus kita ekstradisi, yang harus kita lenyapkan, singkirkan dari diri kita. Tidak ada musuh dari luar, musuhnya itu diri kita semua. Kemudian mujahadah yang berikutnya, yang ketiga itu disebutkan dalam kitab Jamil Usul Fil Aulia, adalah mujahadah dengan diri sendiri, dengan keakuan. Dengan keakuan kita. Keakuan ini kan merasa kita yang berjasa, merasa kita yang berkiprah, merasa kita yang telah melakukan semuanya. Kalau tidak kita yang melakukan, itu tidak akan berjalan. Nah, ini yang harus kita juga lawan. Ya, jangan sampai kemudian dihinggapi perasaan bangga. Nah, ini yang harus kita lenyapkan. Nah, kita kenal akhirnya orang yang sudah mengenal dirinya. Oh, ternyata aku ini bukan siapa-siapa ya. Aku ini sebenarnya zil. Aku ini lemah, aku ini hina. Aku ini bodoh. Yang menjadikan aku pintar ini karena ada ilmu Allah yang tercurah kepadaku. Kalau aku ini mulia karena ada kemuliaan Allah yang kemudian bertajalli, mengalami manifestasi padaku. Semua itu dari Allah. Kan gitu. Jadi kalau ingin kita terhubung dengan Allah yang maha mulia, maka kita harus menyadari diri kita ini hina. Kalau kita ingin terhubung dengan Allah yang maha alim, yang maha tahu, maka kita ini harus merasa bodoh. Ya. Kenapa? Manusia yang paling dekat ketika dia berada di dalam makom sujud. Sujud itu adalah momentum paling dekatnya seorang hamba dengan Allah. Karena sujud itu adalah menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya hina. Bahkan dia, kepala yang sering kali kita muliakan, berada di bawah tempat najis. Di bawah dubur, di bawah farji, itu kepala kita. Kita hina. Tetapi justru ketika kita merasa hina, itu dekat dengan yang maha mulia. Itu ya, dengan yang maha mulia. Itu penting. Jadi kesadaran kita ini bukan siapa-siapa, itu yang menjadikan kita ini menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Tapi ketika kita merasa mulia, justru kita hina. Jadi kebalikannya. Jadi kita ini, kata guru saya, alam ini mengalami keterbalikan. Seharusnya bumi itu seharusnya kebenaran itu selalu di atas dan kesalahan di bawah. Tapi sekarang mengalami namanya transvaluasi, keterbalikan, kepencungkirbalikan nilai. Maka di akhir zaman ini kita harus banyak sujud di hadapan Allah. Banyak sujud. Jadi kalau orang dahulu, ya, makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah adalah sujud, maka kita juga nanti
di akhir zaman ini banyak sujud di hadapan Allah, karena sujud ini adalah jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ditanya ketika mengisi di perumahan Semanggi. Semanggi itu di apa ya? Mangrove itu. Kenapa setan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, kanan, kiri, kok tidak dari atas, dari bawah? Ya, itu pertanyaan yang cerdas, tapi saya juga kok ada pertanyaan seperti itu ya. Ternyata kenapa setan tidak menggoda kita dari atas? Karena ketika kita menghadap ke atas, kita sedang berdoa kepada Allah, menghambakan diri di hadapan Allah. Ya toh? Kan kalau kita berdoa menatap langit, sebenarnya itu hanya simbol saja. Kita sedang terhubung dengan pemilik langit, Rabbus samawati wal ardh. Ketika dia di bawah, maka dia sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jadi tidak ada ruang atas bawah, tidak ada bagi setan itu. Ya, jadi setan hanya punya ruang menggoda dari depan, dari masa depan, menggoda dari masa lalu dan dari masa kini. Nah, jadi kalau kita tidak ingin digoda oleh setan, harus jangan pernah sombong. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, kemudian kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita hajat selalu kepada Allah, butuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sedikit pun dalam hati kita ini terbersit pikiran tidak butuh kepada Allah, meskipun hanya sedetik saja. Kita selalu butuh kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullaha wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu hamba memohon. Aslih li sya'ni, perbaiki semua kehendak dan urusanku, kullaha, semuanya. Wala takilni, dan jangan biarkan hamba menyandarkan diri hamba ila nafsi, kepada hamba sendiri, tarfatain, meskipun hanya sekejap mata, meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita ini harus selalu dalam kondisi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa Nabi Musa yang temperamental itu kok disebut kalimullah dan bahkan masuk dalam deretan Nabi Ulul Azmi? Pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang membuat kita baca kitab karena nggak tahu gimana ini menjawab ini. Ternyata Nabi Musa itu mencapai makom yang tinggi karena beliau tidak hanya sekedar urusan-urusan besar yang diserahkan kepada Allah, urusan-urusan kecil dia butuh pertolongan Allah. Ya. Kali kita kan kalau soal kecil kan nggak terlalu butuh sama Allah, soal makan aja gampang. Ya, ini nggak perlu minta tolong sama Allah. Sampai lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, Bismillah itu kan sebenarnya menyadarkan kita, saya ini makan dengan pertolongan Allah. Kan Bismillah kan? Dengan nama Allah, atas nama Allah saya makan ini. Kalau aku nggak ditolong oleh Allah, nggak makan nih saya. Nah, tapi kan kita tidak. Baru kalau kita rekreasi keluar negeri, rekreasi keluar kota, ini takut di perjalanan, saya minta tolong kepada Allah. Jadi hal-hal yang besar minta tolong sama Allah. Kalau hal-hal kecil nggak perlu minta tolong sama Allah. Dan Nabi Musa itu tidak. Hal-hal yang kecil pun minta tolong sama Allah. Ya bagaimana? Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Seorang Muhammad Ali yang telah mengalahkan lawan-lawannya di ring tinju, tetapi pada saat akhir dari karirnya dia memegang gelas saja itu nggak bisa, kena Parkinson. Jadi megang gelas itu nggak bisa, nggak punya kemampuan apa. Berarti selama ini kudroh, kuasanya itu bukan dari dia. Kuasanya itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Jadi bagaimana caranya kita mengenal diri? Tidak hanya cukup dengan ilmu, dengan wawasan, tidak.
tetapi juga didasari dengan mujahadah, bersihkan hati terus-menerus. Karena sesungguhnya hati ini seperti cermin. Cermin itu akan memantulkan apa yang ada di hadapannya. Ya tak? Cermin itu memantulkan apa yang ada di hadapannya. Kalau kita belum musyahadah kepada Allah, maka berarti cermin kita masih kotor. Harus bersihkan cermin ini. Kalau cermin ini sudah bersih, maka kita melihat semuanya adalah kehadiran Allah. Sehingga tidak ada tadi yang sering saya sampaikan, tidak ada ruang kebencian, tidak ada permusuhan, semua diterima, dirangkul dengan lapang dada, karena semua adalah tajalli atau kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tadi bahwa kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, semuanya tidak terkecuali. Jadi selain Allah itu hanya stasiun-stasiun yang dibikin oleh Allah untuk kita. Tetapi stasiun terakhir Rabbikal Muntaha, itu tujuan terakhir adalah Tuhan kita. Jadi semuanya bukan tujuan. Hatta sholat itu bukan tujuan. Hatta agama itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Maka jangan bertengkar soal agama, soal perbedaan aliran, jangan sampai bertengkar. Karena itu bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah Allah. Dan semua aliran, selagi dia benar, maka akan menyampaikannya kepada Allah. Makanya kan Allah menyampaikan, Qul hadihi sabili. Katakan ini adalah jalanku. Jadi ad-din itu sama dengan syariat. Syariat itu apa? Jalan. Torik itu juga jalan. Sirot juga jalan. Jadi semua itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Karena nanti kalau ini kita sudah sampai pada tujuan, ini udah nggak kepake lagi nih. Makanya nanti di surga udah nggak ada sholat lagi. Ya karena ini bukan tujuan. Ini adalah torik. Jalan atau kendaraan untuk menyampaikan kepada tujuan. Ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai bertengkar soal jalan, karena jalan itu ada 1000 jalan, satu tujuannya. Ya, 1000 jalan tapi satu tujuannya. Kamu jalan di sini salah loh. Kita ini menuju tempat sini saja banyak jalannya. Iya toh? Banyak jalannya. Yang penting apakah kita ikhlas? Itu yang penting. Makanya Allah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada kalian kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Maka sebenarnya yang bisa menyatukan semua aliran itu adalah ketulusan, keikhlasan. Keikhlasan. Kalau nggak ada keikhlasan nggak bisa. Karena keikhlasan ini yang bisa membuat hamba connect, nyambung dengan Allah. Apa katanya? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ada dia berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah dengan amal yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan berlaku syirik melalui ibadah yang dilakukan dengan segala apapun. Itu artinya orang ini harus ikhlas. Bahkan pada tingkatan mukhlas. Itulah yang menyampaikan orang bisa liko, berjumpa. Liko itu apa? Terhubung. Liko itu kan terhubung. Kan kita ini berjumpa dengan orang berarti terhubung. Pikirannya terhubung, hatinya terhubung. Kan kita kadang berjumpa dengan orang tapi nggak terhubung. Ya toh? Kita bertemu tapi sebenarnya tidak bertemu. Nggak connect, ya nggak nyambung. Ya, kita bicara ke timur, dia bicara ke barat. Ya, itu berarti nggak nyambung, berarti nggak liko. Ada orang nggak berjumpa secara fisik, tetapi dia liko. Kok saya mimpi kamu tadi malamnya? Apa kamu oh iya saya malam ini? Itu berarti liko dia. Nyambung. Maka ada konsep namanya wusul. Wusul itu apa? Dari kata wasolah, ittisol, nyambung dengan Allah. Ya, seperti lautan, yaitu dia nyambung dengan apa? Dengan sungai. Maka sungai itu menjadi suci. Kenapa? Karena nyambung dengan lautan. Kalau nggak nyambung dengan lautan, ya sungai itu ya
jadi tidak suci kalau ada kotoran di dalamnya. Karena apapun kotoran yang ada di lautan itu menjadi suci sebanyak apapun. Nah, karena sungai ini nyambung dengan lautan, maka apapun yang di sungai itu menjadi suci karena tersambung dengan lautan. Maka itulah kita ini sebenarnya perjuangannya bagaimana nyambung dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Nah, yang bisa menghubungkan kita dengan Allah apa tadi? Ikhlas. Ikhlas ini. Ya. Jadi kalau aliran itu menurut saya ya zahirnya saja. Tapi batinnya adalah ikhlas. Batinnya ikhlas. Takut-takut kita punya kabel bagus tapi di dalamnya nggak nyambung. Yang nggak akan ada cahaya yang memancar di lampu itu. Kenapa? Karena di dalamnya nggak nyambung. Bagus kalau kabelnya baru beli tapi nggak nyambung. Yaitu yang kita pikirkan lah bagaimana caranya nyambung itu. Nah, nyambungnya kepada siapa? Kita mungkin terlalu sulit, terlalu sophisticated buat kita jika nyambung langsung kepada Allah. Kalau kita tidak bisa nyambung langsung dengan Allah, sambungkan diri kita dengan orang yang nyambung dengan Allah. Ya toh? Kan ada orang yang kalau kemudian kabel itu kalau langsung ke tempat sumbernya itu langsung terbakar. Ya kan? Berarti dia kekuatan wattnya sangat kecil. Sehingga dia harus nyambung, harus cari sambungan-sambungan yang memungkinkan dia itu bisa menampung cahaya. Gitu ya? Kan ada lampu itu yang wattnya 15, ada yang 20, 25. Ini wattnya hanya 5 misalnya. Tapi kemudian yang masuk, energi yang masuk itu misalnya 50. Ini bisa terbakar ini. Ya toh? Nah, agar kita bisa punya kekuatan untuk nyambung dan cahayanya hidup, ya, itu harus nyambung dulu dengan yang nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul. Tawassul nyambung sebenarnya. Nyambung dengan orang yang nyambung dengan Allah. Gitu ya. Nah, inilah makanya agama itu adalah ilmu. Tetapi ilmu itu adalah yang ahlul ilmi, yang punya ilmu. Sahibul ilmi. Siapa ini? Dia yang menampung nur ilmu. Nur itu kan apa? Cahaya. Cahaya ilmu itu terhubung dengan sang orang yang mendapatkan cahaya. Orang yang mendapatkan cahaya terhubung dengan sahibun nur, Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang mendapatkan tabung cahaya Rasulullah terhubung dengan nur ala nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada orang, aku nggak perlu siapa-siapa, langsung kepada Allah, gitu ya. Seperti ada orang, aku tidak perlu guru, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Itu seperti itu. Orang yang pemahamannya itu dangkal, ya kan? Seolah-olah tidak butuh siapa-siapa. Nah, kita masuk ke hutan, kalau tidak pernah tahu petanya hutan, alih-alih tanda-tanda yang ada di hutan itu bisa mengantarkan kita kepada tujuan, malah kita tersesat. Kenapa? Karena kita tidak ada penunjuk jalan, tidak ada guide yang membimbing kita. Inilah pentingnya kita terhubung. Nah, kita ini ngaji semua bertemu dengan siapa saja itu agar terhubung. Hubungan kita bukan hanya terhubung dengan dia, tapi terhubung nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita ini harus menghubungkan diri dengan ketakwaan. Jadi hubungan kita, interaksi kita dibangun dengan ketakwaan agar hubungan ini nyambung dengan Allah. Kalau hubungan kita hanya karena kita masuk circle-nya sosialita, karena sama-sama kaya, nggak akan nyambung ini. Nggak akan pernah nyambung dengan Allah. Kalau nggak nyambung dengan Allah, bagaimana menemukan kebahagiaan di dalam konektivitas ini? Di dalam keterhubungan ini nggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada takwa di dalamnya. Ya, maka mencari sambungan-sambungan yang dia bertakwa dan kita juga menyambungkan dengan dia, tidak karena motivasi dunia, tapi motivasi agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, faslun amma su'alukah ma haqiqatul qalbi. Mengenai pertanyaanmu, ma haqiqatul qalbi, apa itu hakikat hati? Falam yaji fi syari' aktsaru min qawli Allahi ta'ala. Maka sebenarnya
dalam syariat itu tidak lebih banyak dari sebuah perkataan kecuali dari perkataan dari firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, anir ruh, tentang ruh. Qulir ruh, katakan ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya. Ini memberikan semacam isyarat kepada kita, ruh ini adalah urusan Allah. Kita tidak bisa menganalisisnya karena ini bukan wilayah pikiran. Ya, bukan wilayah pikiran. Yang kita analisis kan wilayah yang bisa dijangkau oleh pikiran. Kalau tidak bisa dijangkau oleh pikiran, maka kita tidak boleh menganalisisnya. Nah, ini artinya bahwa ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, maka Rasulullah mengatakan, katakan Muhammad, ruh itu adalah termasuk bagian dari amr, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam Razi, Fakhruddin Razi, beliau menyampaikan tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Suatu ketika orang Yahudi menyampaikan sebuah pertanyaan, pesanan dari dedengkotnya orang Yahudi. Sampaikan 3 pertanyaan ini kepada Muhammad. Jika dia menjawab 2 dan satunya dia tidak menjawabnya, maka dia benar adalah nabi. Tapi jika kemudian 3-tiganya dia jawab, maka dia bukan seorang nabi. Apa pertanyaan yang diajukan? Pertanyaan yang diajukan itu adalah, pertama, tanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, tanyakan tentang kisah Zulkarnain. Kemudian yang ketiga, tanyakan tentang ruh kepada dia. Jika dia menjawab 2 pertama dan 1 yang terakhir ini tidak dia jawab, dia benar-benar seorang nabi. Maka benar, Rasulullah ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, maka dijawab oleh Rasulullah, disampaikan melalui Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Ketika bertanya tentang Zulkarnain, juga dijawab di dalam Al-Quran. Tetapi ketika bertanya tentang ruh, apa kata Rasul? Kata Allah, "Wa'is'alunaka 'anir ruh." Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruh, katakan Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Ya. Jadi amr itu ada amr, ada makhluk atau ciptaan. Ada ciptaan, ada amr. Ciptaan itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tampak oleh mata. Atau dia bisa dianalisa. Tetapi amr itu tidak bisa dianalisa. Tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Karena tidak bisa dijangkau oleh pikiran, maka tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Kan hanya yang bisa dipikirkan, bisa dibayangkan, yang bisa disampaikan dengan kata-kata. Kalau itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasikan, lalu bagaimana kita menyampaikan dengan kata-kata? Karena sesungguhnya kata-kata ini print out dari apa yang ada di pikiran. Nah, kalau ini nggak bisa difikirkan, nggak bisa dianalisa, lalu bagaimana kiranya saya ingin menyampaikan tentang ruh? Karena ini tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Ya. Kemudian li'annar ruha juz'un min jumlatil qudratil ilahiyah wa huwa min alamil amr. Karena sesungguhnya ruh itu adalah bagian dari keseluruhan qudratil ilahiyah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahiyah, qudratul ilahiyah, kekuasaan yang bersifat ilahiyah.
Wa huwa min alamil amr, dan itu termasuk alam amr. Alam amr itu apa? Alam amr itu ada sebelum manusia diciptakan dan ada setelah manusia wafat. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam turun dan kemudian sampai di padang Arafah, beliau mendapati ada ruh yang hinggap pada dirinya. Ada namanya ashabul yamin dan ashabus shimal. Ya. Ada orang, ada kalangan kanan, ada kalangan kiri, ini ruh. Jadi ruh itu sudah ada sebelum kita diciptakan. Gitu ya. Dan nanti tetap ada setelah kita mati. Dan ini adalah hakikat kita. Gitu ya. Ini hakikat kita. Jadi karena kita mengerti hakikat, maka tentu saja kita disuruh memilih ini yang palsu, ini yang benar. Kira-kira kita mau milih yang mana? Kan milih yang benar, bukan milih yang palsu. Nah, diri kita yang sifat fisik ini palsu. Tapi yang hakiki itu adalah ruh. Ruh. Nah, ini Nabi Adam itu mendapati ada ruh dari ashabul yamin, ashabul shimal. Dari kanan, dari kiri. Oh, ini golongan ruh yang baik, ini golongan ruh yang jahat. Makanya kenapa orang yang hamil itu di usia kehamilan 4 bulan, saat dimana ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita disuruh berdoa. Kenapa berdoa? Agar kita dipilihkan ruh yang terbaik dari ashabul yamin ini, bukan dari ashabul shimal. Ya kan? Kita berdoa. Karena jasad ini netral. Menjadi tidak netral ketika ruh. Kalau ruh kebaikan, nanti kita akan digerakkan kepada kebaikan. Kalau ruh ini buruk, ya digerakkan dengan keburukan. Itu pentingnya. Lah, qala Allahu azza wa jalla ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, milik Allah al-khalqu wal amr, ciptaan, ya, dan itu wewenang Allah. Jadi ini ciptaan itu masih bisa kita kaji. Tetapi soal amr itu wilayah otoritas, domain, kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan wilayah kita. Gitu ya. Jadi kalau masalah ciptakan, maka Rasulullah menyampaikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renungilah oleh kalian tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali kau renungkan tentang zat Allah. Karena ini, ruh ini sekali lagi bukan ciptaan. Tetapi ini amr, ini urusan Allah. Sebagaimana ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Adalah, maka dia kemudian menjadi ada. Sebenarnya ini yang diperintah oleh Allah siapa? Ya toh? Kun. Kan kalau kita diperintah, jadilah. Jadilah. Ya, jadilah nggak ada diperintah, berarti kan kita gila. Ya toh? Kun itu ada yang memerintah, ada yang diperintah. Dan Allah memerintah siapa? Memerintah amr ini. Dan amr ini sebenarnya adalah ruh. Dan ruh itu adalah Sayyidul Arwah, adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Ruhul Muhammadiyah. Ini Ruhul Muhammadiyah. Ruhul Muhammadiyah itu adalah menjadi bibit semesta ini. Ruh ini dari Allah, Ruhul Muhammadiyah itu dari Allah, tapi dia menjadi bibit dari penciptaan semuanya. Dari Ruhul Muhammadiyah ini. Nah, kita termasuk itu adalah pantulan, pancaran dari Ruhul Muhammadiyah. Ya. Makanya
ruh ini sudah ada bahkan sebelum ya manusia diciptakan. Kuntu nabiyan hina Adam bainal ma' wa tin. Aku ini sudah menjadi seorang nabi dikala Nabi Adam itu masih berupa air dan tanah. Ya, ini ruh. Nah, tapi ini artinya bahwa kalau kita terhubung dengan manusia sebagai makhluk basyariah, maka kita terhubung dengan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi kalau kita ingin terhubung ruh kita dengan Abul Arwah, maka kita harus terhubung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya kadang temukan banyak orang ketika bersolawat itu kenapa menangis? Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya toh? Kalau kan orang menangis itu karena dulu pernah bertemu lalu kemudian rindu. Misalnya kita pernah bertemu ibu kita udah wafat, mengenal namanya, disebut itu kita menangis. Karena kita rindu. Ini ada orang membaca sholawat, tiba-tiba menangis. Ya, kenapa itu? Padahal belum pernah bertemu. Karena dia tahu bahwa ayah dari seluruh ruh jiwa kita ini, ruh kita ini adalah Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk Nur Muhammad ini. Ya, makanya disebutkan qad ja'akum nur wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata berupa Lauhil Mahfuz. Ya, nah ini jadi kita soal amr, soal ruh ini kita jangan menganalisanya, tapi kita merasakan. Makanya kita untuk merasakan itu ya dengan mujahadah, dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi, membersihkan hati dengan banyak istighfar, nanti kita akan merasakan itu. Ya, karena dengan ruh ini kita meraih kehidupan, punya kesadaran. Ya kan? Ya, kenapa manusia ini sadar, hewan itu nggak sadar tentang dirinya. Meskipun dia mungkin burung beo. Ketika assalamualaikum, dia jawab assalamualaikum. Dia mengucapkan assalam. Bahkan lebih fasih daripada manusia. Tetapi dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ya toh? Beda dengan manusia. Manusia itu punya kesadaran akan setiap apa yang dilakukan. Makanya kenapa manusia dimintai pertanggungjawaban? Karena ada kesadaran. Kalau dia sedang tidur melakukan salah, ya dia tidak dimintai tanggung jawab karena tidak sadar. Nah, ruh ini yang dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah diinstal kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana mengaktifasi ruh? Jadi para nabi itu diberi dua sifat oleh Allah. Sifat ilmu dan sifat kudrah. Sifat ilmu itu adalah diwariskan kepada para ulama. Sifat kudrah itu diwariskan kepada para muluk, pada raja. Ulama itu menjaga ruh, sementara raja itu menjaga jasad. Ini disebutkan oleh Fakhruddin Razi bahwa ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu. Sementara raja itu pewaris nabi dalam bidang kekuasaan. Ilmu itu untuk menjaga ruh. Sementara penguasa, raja itu menjaga fisik, menjaga jasad. Makanya kan ada yang disebutkan Syekh Ruhi guru dalam bidang ruh. Karena nanti kalau tidak ada ilmu, ruh ini tidak akan tumbuh. Tidak akan dewasa ruh ini.
Jadi ruh ini akan dewasa kalau ada ilmu. Ya dewasa. Dan kalau orang itu zikir aja setiap hari, tapi nggak pernah mendapatkan tambahan ilmu, ya dia tidak akan pernah, ruhnya tidak akan pernah dewasa, nggak akan tumbuh. Menghadapi persoalannya begitu-begitu saja. Cara menyikapinya sama saja, tahun lalu sampai sekarang sama saja. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Dan selalu Rasulullah Allah menyampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan tiada aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Kalau kamu merasa itu sedikit, maka terus belajar. Robbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu terus kepada Allah. Karena itu yang mengembangkan ruh. Ada kata-kata baik dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan, manusia itu ya akan hancur jika tidak ada ruh. Ya, ketika ruh ini sudah dicabut, sudah hancur jasad. Ruh pun akan hancur kalau dia tidak mendapatkan asupan ilmu. Tidak mendapatkan asupan ilmu. Ilmu pun akan menjadi membusuk apabila ilmu itu tidak diamalkan. Ya. Dan amal pun menjadi hancur, runtuh apabila tidak didasari dengan keikhlasan. Ya. Dan keikhlasan itu ada dalam bayang-bayang kerugian jika dia tidak menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu masih berpeluang menimbulkan rasa ujub. Saya ini ikhlas, saya ini bisa ikhlas. Padahal yang membuat dia ikhlas itu sendiri juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipaham ya? Jadi jasad ini hancur kalau tidak ada ruh. Ruh itu tidak akan pernah tumbuh, berkembang kalau tidak ada ilmu. Tapi ilmu pun akan membusuk jika tidak diamalkan. Tapi kalau diamalkan, ilmu akan bertambah. Apa kata Rasul? Man amila bima man amila bima alimah man amila ilman. Barang siapa yang melakukan, ya mengamalkan sebuah ilmu, maka warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Ya, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Ya. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Jadi tuntutan ilmu itu adalah apa? Amal. Jadi kalau jasad menuntut ruh, tapi ruh menuntut ilmu, ilmu menuntut amal, amal menuntut ikhlas. Gitu ya. Tapi ikhlas juga menuntut apa? Menuntut semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini. Jadi ini mungkin yang bisa kita kaji untuk sementara tentang ruh. Ini luar biasa kajian ini. Semoga ibu-ibu bisa memahami ya. Insya Allah bisa pelan-pelan ini ya, pelan-pelan. Ya kalau nanti bicaranya terlalu cepat, mungkin cepatan berat lagi. Wah, nggak datang lagi minggu depan ini. Ya, jadi ini harus kita pahami bahwa ruh itu beda dengan jasad. Ruh itu tidak punya makan, tidak punya tempat, tidak punya waktu. Melampaui ruang dan waktu. Jasad itu ada dalam ruang dan waktu. Gitu ya. Makanya kalau ruh itu kita memikirkan Amerika, membayangkan di Amerika, ya kita ada di Amerika meskipun jasad kita tidak di sana. Kita membayangkan saja. Itu ruh sudah di sana, terbang ke sana udah. Ya. Dan kita begitu ruh itu tidak punya ruang, tidak punya tempat, tidak punya waktu. Artinya ruh itu tidak terikat dengan jasad sebenarnya. Tidak terikat. Tetapi dia yang telah menghidupi jasad manusia itu.
Mungkin itu saja, tinggal waktu kurang setengah jam, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Oke, monggo. Kembali ke Allah. Ya. Jadi ada namanya bahwa wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi ruh itu ada yang kenal Allah, ada yang pangling dengan Allah. Jadi dulu kan pernah bertemu di alam ruh. Alastu birabbikum. Katanya Allah kepada ruh. Apakah benar aku ini Tuhanmu? Bala, tentu, pasti. Syahidna, hamba bersaksi. Dia bukan hanya menyaksikan dengan lisan batinnya, tetapi dia benar-benar merasakan hadirnya Allah. Yang memiliki sifat jamal dan juga memiliki sifat jalal. Keperkasaan sekaligus keindahan Allah tampak di hadapannya. Makanya kenapa kok akhir dari sholat itu syahadat. Syahadat itu kan berarti dulu kita ini pernah syuhud, pernah menyaksikan Allah. Ya. Tetapi ini kayaknya perlu membaca ini dulu ya. Ini biar nanti bisa dipahami. Coba baca bareng-bareng ini di surat, kalau tidak salah Al-A'raf ya, surat 7 mungkin ya. Ayat 171. Ada yang ada alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu ya. Coba Al-A'raf 172 ya, 172. Boleh yang membaca silakan. Ya ketemu. Ya, silakan. Ya artinya, boleh artinya. Silakan. Ya, boleh. Iya. Jadi kita ada yang benar-benar yaqdoh, selalu sadar bahwa Allah Tuhan, tapi ada orang yang pangling. Kan ada, kita kan sering pangling sama orang. Dulu kamu kurus kok, sekarang kok gemuk, kayaknya kok saya pangling sama kamu gitu ya. Pangling itu apa? Pangling dulu dia pernah bertemu tapi lupa. Karena ciri-ciri yang dulu itu kayak udah kehapus gitu ya. Mananya pangling? Bukan lupa sebenarnya, tapi pangling. Ya bukan lupa. Kalau lupa itu kan apa? Kalau lupa itu memang beda lah ya, pangling sama lupa ya. Lupa sama sekali lah. Tapi ini pangling. Pangling itu dia pernah ketemu, pernah ketemu. Ini namanya ghafil. Makanya bukan nisyan. Nisyan kalau dalam bahasa Arab kan lupa. Tapi ini disebut dengan ghafil. Apa? Lalai. Lalai atau pangling. Ya, pangling. Maka zikir itu juga bukan ingat tapi sadar. Zikir itu bukan ingat tapi sadar.
Nah, kalau lupa itu dalam konteks zikir itu bukan lupa, tapi lalai atau pangling dengan Allah. Karena kalau dia nggak pangling dengan Allah, selalu ingat Allah. Karena yang ada hanya Allah. Selalu di mana-mana hanya ada Allah. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Lah, kita nanti ketika hari kiamat itu tiba, ketika sampai kepada Allah, ada orang yang ingat kepada Allah. Maka orang ini yang selalu dalam keadaan terhubung, liqo dengan Allah. Maka tidak ada yang paling disesalkan oleh orang-orang ahli surga. Jadi orang yang di surga itu masih ada penyesalan. Misalnya kan di surga itu kan senang ya, bahagia ya. Tapi ada yang membuat orang menyesal. Kenapa dulu, kenapa dulu, kenapa dulu. Itu orang di surga. Kenapa? Karena dulu dia tidak mengisi hari-harinya dengan zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jadi semakin banyak dan berkualitas ingat kita kepada Allah, maka akan semakin sering kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nanti ada orang yang tidak bisa memandang Allah karena dulu di dunia dia tidak pernah ingat kepada Allah, tertutup dari Allah, ya dia nggak memandang Allah. Makanya sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sumun dia itu tuli, umyun dia buta, ya, bukmun juga apa tuli, buta, ya, dan bisu, dan dia tidak kembali kepada Allah. Jadi ada yang kembali, ada yang tidak kembali, tidak kembali kepada Allah, kembali ke neraka, tidak kembali kepada Allah. Neraka itu apa? Neraka itu al-hijab. Neraka itu adalah merupakan pembatas dia antara dia dengan Allah. Dia tidak bisa menemukan Allah. Ya kan? Tidak bisa menemukan Allah. Dan orang di surga pun masih ada hijab. Kenapa? Karena dia fokus perhatiannya bukan kepada Allah, tapi kepada surga. Sehingga dia menyesal, kenapa dulu saya tidak ingat Allah. Kalau aku ingat Allah nih, saya punya tiket ini untuk bisa memandang Allah. Karena kan tidak ada kenikmatan yang paling tinggi di surga kecuali memandang Allah. Liqo dengan Allah, nyambung dengan Allah. Tetapi jangan pernah kita bayangkan Allah seperti apa, tidak. Dan gitu Allah hanya hanya dipahami, oh saya melihat cahaya, kata Rasul. Aku melihat cahaya. Tapi kan cahaya nggak bisa diserupakan, nggak bisa dibagaimanakan. Ya, dan nanti orang-orang itu ada yang memandang Allah seperti melihat matahari. Ada yang memandang Allah seperti memandang rembulan. Ada yang memandang Allah seperti memandang bintang-bintang. Ada yang memandang Allah dengan sebuah cahaya yang lebih kecil daripada bintang-bintang. Sampai di kejauhan. Sesuai dengan tingkatan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makrifat inilah sebenarnya yang bisa membawa orang bisa liqo dengan Allah. Kalau hanya tazkiyatun nufus, hanya kebersihan hati, dia sampai ke surga. Tapi orang yang makrifat itu yang memiliki tiket, apa tadi? Berjumpa dengan Allah. Ngerti ya? Jadi kan ada nikmat surga, ada nikmat berjumpa dengan Allah. Makanya ada 2 hari raya kan? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Qurb atau Idul Adha. Idul Fitri itu sebenarnya sebuah inaugurasi atau semacam penjelasan perayaan atau semacam menyerupai kamu kalau bisa mengalami Idul Fitri, kamu akan merasakan surga. Akan merasakan surga. Tetapi kalau kamu mengalami Idul Qurb atau Idul Adha, kau akan merasakan makrifat kepada Allah dan itu kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa challenge atau tantangan orang untuk masuk surga itu adalah penyakit hati. Ya toh? Atau hawa nafsu. Dan kemudian challenge tantangannya orang untuk bisa memandang Allah, untuk makrifat itu adalah keakuan. Menganggap dirinya punya eksistensi. Nah, ini yang paling berat ini, merasa eksis itu. Ya, banyak atribut-atribut kita ini semakin berat kita untuk untuk nguliti nih. Banyak pakaian gitu ya. Ada 10 pakaian. Kita pakai, ada 10. Dibuka lagi. Setelah itu buka lagi. Setelah itu buka lagi. Sampai sulit. Kenapa? Karena ini punya banyak atribut kita. Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semuanya berprestasi. Ini semakin sulit orang untuk bisa menghilangkan keakuan.
lapis demi lapisin. Ya toh? Itu jadi kalau orang nggak punya apa-apa justru lebih mudah. Makanya orang miskin itu katanya orang miskin itu dari kata sakana, tenang sekali. Miskin itu orang tenang. Karena tidak punya apa, nggak punya atribut-atribut yang dia banggakan. Gitu? Nggak punya atribut dia banggakan, makanya dia tenang. Semakin banyak atribut, semakin tidak tenang. Ya apa? Semakin membuat keakuan menonjol. Gitu ya. Makanya orang-orang yang menonjol. Jadi ustadz juga jangan ya bisa begitu. Ya keakuannya tambah. Kok semakin banyak yang dengerin saya ini. Wah, tambah itu eksistensinya. Itu malah katanya lebih dekat dengan masyarakat, dengan orang, tetapi boleh jadi dia semakin jauh dengan Allah karena keakuannya makin tinggi, makin bertumbuh. Gitu ya. Nah itu. Jadi nanti ada orang yang kembali kepada Allah, ada orang kembali kepada Allah dalam azabnya, kembali dalam Allah dalam bentuk liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kembali kepada Allah dalam bentuk Allah yang Al-Halim, ya, Al-Ghafur, ya kan? Tapi juga kembali kepada Allah dengan sifatnya yang lain. Ya apa? Al-Muntaqim, yang menyiksa. Kembali juga. Tapi kembali pada sifatnya yang itu tadi, jalalnya Allah. Kan kita kan pingin kembali kepada sifat jamalnya Allah. Benar nggak? Jadi kan ada sifat jamal dan jalal nih. Kalau surga bertemu dengan Allah, ya itu kan sifat jamal. Tapi kalau bertemu dengan neraka, siksaan, ya dikutuk-kutuk di situ, ya kita bertemu dengan Allah juga, tapi dengan sifat jalalnya. Sifat jalal ya. Dimarah-marahi terus ya juga nggak enak, di neraka lagi ya kan? Ya itu. Jadi kita kan ingin nanti bertemu dengan jamaliyah. Maka disebut tadi kan jamaliyah hadrat apa? Di sini disebutkan tadi jamaliyah hadratil ilahiyah. Jadi keindahan hadroh sifatnya Allah, keindahan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belajar Asmaul Husna misalnya, itu kan sebenarnya kita bertakhalluk, berakhlak dengan akhlak Allah. Maksudnya berakhlak dengan akhlak Allah yang indah. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Karim, kan gitu kan? Jangan berakhlak dengan akhlaknya Allah yang jalal seperti Al-Muntaqim, menyiksa terus gitu ya. Itu namanya berakhlak dengan akhlaknya dengan yang jelek. Ini tidak layak dimiliki oleh makhluk, oleh hamba. Yang layak bagi hamba adalah berakhlak dengan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan nanti bertemu dengan Allah dengan sifat jamalnya ini ya. Mungkin semoga ini bisa memahamkan ya. Ya. Mungkin ada lagi? Oh ya, silakan. Nah, ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya benar. Jadi doa itu memastikan doa itu ad-doa taghyir takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Makanya kan pada saat ruh ditiupkan itu kan sudah langsung diinstal semua itu tentang blueprint dari manusia ini. Dia mati dalam keadaan syaqiyun au sa'idun. Dia mati dalam keadaan buruk, celaka atau dalam keadaan beruntung. Itu sudah ada di situ. Dia mendapatkan rizkinya berapa, itu sudah diprogram di situ semuanya. Ya. Nah, makanya ada orang yang dia itu melakukan amal-amal kebaikan, tapi kemudian tahap terakhir kehidupannya, kemudian tiba-tiba dia berpaling dari Allah. Ya kita jangan sampai seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini, kata Imam Qurtubi, adalah orang yang amal dohirnya bagus, tapi amal batinnya jelek. Dia melakukan amal-amal kebaikan dan mungkin tidak ada orang yang bisa ngejar dia soal amal kebaikan, tapi ada kesombongan, ada kedengkian, ada ujub di dalam hatinya. Ini yang dikhawatirkan. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, makanya kita mungkin semangat sholat, tapi semangat juga membersihkan hati. Itu Bunda nggih. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi. Iya, iya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah memuliakan, mengangkat derajat orang beriman dan juga mengangkat derajat orang yang berilmu. Jadi bukan karena orangnya itu, tapi karena ada ilmunya. Jadi kita takzim kepada orang, bukan takzim pada orangnya, takzim pada ilmunya itu. Karena dia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga ilmunya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ilmu, apalagi terkait dengan ilmu tentang Allah, itu haruslah juga didasari dengan adab yang juga tinggi. Jadi kata Abu Ya As-Sayyid Alawi Al-Maliki, kalau kamu tidak beradab kepada ilmu, maka kamu pun tidak akan pernah mendapatkan sir dari ilmu itu. Ya, jadi adab terhadap ilmu itulah yang kamu akan menemukan rahasia terdalam dari ilmu tersebut. Maka orang-orang dulu itu sangat beradab kepada ilmu. Bayangkan, ketika dia mau masuk majelis, itu dia sudah memakai adab. Apa? Dia bertobat kepada Allah. Jangan sampai datang kepada majelis masih ada kecongkaan, ada kesombongan yang terbawa di dalam hati. Karena kesombongan itu tidak akan pernah dimasuki oleh ilmu. Ya. Ilmu itu seperti air. Air itu hanya mengalir di lembah-lembah rendah. Ya. Kalau gunung itu tidak bisa menampung air. Gitu ya. Jadi harus betul dan kita bertaubat. Makanya kita suruh bertobat. Dan kalau bisa, orang-orang dulu itu bersedekah. Bersedekah kepada orang fakir miskin itu apa? Untuk membersihkan hati. Karena ilmu yang bersih hanya akan mendatangi hati yang juga bersih. Ya. Jadi Allah yang punya ilmu, tetapi hati itu adalah penampungnya. Allah akan memberikan tadi ilmu-ilmu ini kepada hati yang bersih. Ya, hati-hati yang bersih. Makanya bersedekah itu adalah cara untuk kita bersihin hati. Ya kan? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholataka sakanun lahum. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Untuk apa? Untuk membersihkan harta dan membersihkan hati. Kemudian setelah sampai di majelis, kita harus meyakinkan diri kita, memastikan diri kita sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Al-Quran, tafassahu fil majalisi, tafassahu yafsahillahu lakum. Maka kalau kamu berada di majelis, harus saling memberikan kelapangan. Maksudnya bukan hanya memberikan kelapangan tempat, tetapi juga jangan sampai orang samping kirinya itu terganggu. Gitu? Jangan sampai yang orang yang ada di samping kirinya terganggu. Dia mau mendengarkan, jadi terganggu, nggak bisa mendengarkan, menyimak dengan baik. Maka itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Tafassahu fil majalisi yafsahu fassahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu bisa berlapang-lapang di majelis, maka engkau akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu kita pikir kalau misalnya mengganggu ya konsentrasi macam. Kemudian yang ketiga, berikutnya itu adalah kita sekali lagi kita sebenarnya ada adab
seorang pengajar selain adab seorang yang belajar. Seorang pengajar itu adabnya selalu merasa bahwa, kata guru saya, kita ini adalah budak-budak dari orang yang kita ajar. Sehingga apa? Jangan pernah kau merasa lebih baik daripada orang yang menerima ilmu dari kamu. Gitu ya. Dia lebih berat perjuangannya orang yang belajar ketimbang mengajar. Buktinya, yang lebih istiqomah yang mengajar ketimbang yang belajar. Berarti yang berat itu apa? Yang belajar. Maka orang belajar ke sini itu kita harus pastikan dia lebih mulia daripada kita. Karena dia memilih dari sekian option dan dia dari sekian prioritas untuk kemudian hadir dalam kajian. Gitu? Jadi kita muliakan. Seperti maka pengajar itu harus lebih hormat. Meletakkan dia harus lebih tinggi daripada dirinya. Kemudian selalu kita melihat bahwa orang-orang yang mulia itu selalu berada di kerendahan jiwanya. Ya toh? Orang kalau sudah tahu ilmu kadang sulit untuk belajar. Ya kan? Ya kan perjuangan mental juga. Saya mau belajar kepada ini perjuangan mental karena saya udah tahu lebih tahu daripada dia. Bagaimana dia mau belajar? Jadi belajar itu tadi perlu kerendahan hati. Karena itu maka kemudian kita memandang, katanya Habib Zain bin Sumit, memandang semua orang yang ada di hadapanmu adalah hadir yang bersembunyi. Ya. Artinya apa? Dia mungkin adalah wali-wali yang disimpan oleh Allah, yang disembunyikan oleh Allah. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh memandang rendah siapapun saja yang datang ke majelis. Boleh jadi dia adalah hadir yang menyamar. Ya kan? Hadir yang menyamar atau orang mulia yang menyamar, dia adalah seorang wali yang pengetahuannya justru jauh lebih tinggi daripada kita. Kita masih tataran ilmu sementara dia sudah tataran, boleh jadi sudah tataran rasa. Dia sudah bisa menaklukkan egonya untuk hadir di sebuah pengajian, sementara kita yang ngajar belum tentu bisa menaklukkan egonya. Ya toh? Buktinya apa? Ketika ada majelis taklim, dia tidak bisa hadir. Kenapa? Karena dia sedang ngajar. Gitu kan? Itu jadi. Nah, kemudian adab dari seorang orang yang belajar thalibul ilmi adalah dia tadi perlu beradab kepada orang yang mengajar. Kenapa? Orang yang mengajar itu kita harus sadari dia adalah pewaris Rasulullah. Meskipun mungkin batinnya belum menjadi pewaris Rasulullah, tapi setidaknya ungkapan-ungkapannya itu adalah warisan Rasulullah. Siapa yang memuliakan pewaris Rasulullah, maka berarti dia memuliakan Rasulullah. Siapa yang memuliakan Rasulullah, berarti dia memuliakan Allah. Gitu ya. Dengan cara apa? Disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Kita jangan mendahului berkata-kata sebelum diizinkan. Kita dulu gitu, berisik gitu ya. Orang berkata sedang ada yang ngomong, tapi ada yang bicara. Itu namanya dalam konteks Ta'lim Muta'allim, kitab Ta'lim Muta'allim, dia tidak beradab. Meskipun dia datang ke pengajian ribuan kali, tidak ada asarnya dalam hatinya. Ya, tidak ada asarnya, malah tambah congkak, malah tambah sombong, malah sebenarnya hanya ingin melihat ini kajian apa sih, kajian apa enggak lah. Itu hanya menimbang-nimbang dengan kajiannya, ya kan? Akhirnya membanding-bandingkan, oh guru ini nggak baik, ini yang baik, ini yang baik. Itu ilmu yang tidak bermanfaat itu. Kenapa? Dasarnya dia datang ke majlis tidak dengan adab. Jadi jangan pernah berpikir orang yang pasti ngaji itu pasti makin solehah dia. Belum tentu. Karena ada orang yang ngaji setiap hari di majelis-majelis, tapi kepada suaminya tuh ya Allah, ya dihadirkan rumah tangga itu neraka, ya curhat terus suaminya, ya
Tuh kok ada gini, ini ngaji terus, Ustaz ngaji terus ini. Gimana kok begini? Lah mungkin bukan gurunya yang salah, bukan ilmu yang disampaikan yang keliru. Dia mungkin tidak beradab dari tata niat, dari dia memulai hanya untuk mencari apa kulaan ilmu untuk berdebat dengan suami. Ya, jadi benar-benar adabnya begini apa? Udah merasa itu tadi. Kita jangan berbicara sebelum diizinkan berbicara, kan gitu. Makanya ini memang sulit ya, sulit. Dan perhatian kita juga harus fokus seperti para sahabat ketika di hadapan Rasulullah, kan seperti ada burung yang hinggap di kepala mereka dan mereka diam, tidak bergerak. Takzim. Meskipun mereka baru saja masuk Islam, tapi mengapa mereka menjadi kampion-kampion tentang terkait dengan ilmu agama? Karena mereka menggunakan adab. Menggunakan adab. Jadi ilmu itu tidak perlu banyak. Karena ilmu yang sedikit tapi dengan menggunakan adab, ilmu itu akan memberi full impact, ya, full impact pada orang lain, akan memberikan dampak positif bagi orang lain. Ada banyak ilmu tapi nggak pakai adab, justru itu akan dia jadikan alat-alat amunisi untuk mendebat orang lain. Mujadalah, berdebat di sana, tapi dia tidak punya rasa. Coba orang berdebat setiap hari itu 1 jam aja, nggak usah 1 jam, 10 menit berdebat saja. Yang diperdebatkan soal hadis, soal Al-Quran. Suami punya hadis sendiri, istri punya hadis sendiri. Debat itu nggak akan pernah ada asar kedamaian di sini. Nggak ada asar kedamaian. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, ilmu itu untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Nah, kemudian ada apa tadi? Kita menjaga jangan sampai kita banyak berbicara sebelum diizinkan. Kemudian juga jangan bertanya sesuatu yang kita tahu bahwa dia tidak bisa menjawabnya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini hanya memperberat, ya, orang yang ditanya. Kan ada kan pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan mencari pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dia. Itu nggak baik, nggak boleh. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ya. Ya. Jadi kenapa? Karena dia itu hanya ego yang tampil, ya kan? Egonya dia yang tampil. Ya, kalau ego yang tampil, ya nggak akan dapat ilmu cahaya dari dia. Ya, ini penting ini. Ya. Nah, ini kalau bicara ini ada sesi tersendiri ya, karena kita Ta'lim itu memang tipis, tetapi itu sangat luar biasa sebagai tuntunan bagi seorang pengajar dan juga tuntunan bagi orang yang sedang belajar. Ya, yang penting bahwa kita ini masuk ke majelis itu adalah input. Kalau masuk ke majelis itu inputnya baik, nanti keluar dari majelis juga akan mendapatkan kebaikan. Kalau input yang dibangun masuk ke majelis itu ya inputnya jelek, sombong, ya, tampil, pamer, flexing, semua itu dihadirkan saat masuk majelis, keluarnya juga dapat gitu. Ya. Jadi yang dapat siapa? Yang memprogram dirinya sendiri, nanti yang ngambil itu juga dirinya sendiri. Makanya kita prepare, kita persiapkan batin kita menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau orang itu suci hatinya, bersih jiwanya, maka dia akan mendapatkan ilmu lebih daripada apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Kan banyak kita kan adanya namanya seminal truths. Ada ilmu yang berbenih, yang berbiak. Sebenarnya ilmu ini tidak disampaikan oleh guru itu, tapi muncul inspirasi yang itu muncul dari ilmu yang disampaikan tadi. Ngerti ya? Itu namanya karena dia bersih hatinya, Allah berikan inspirasi ke dalam hatinya. Kan yang memberikan ilmu itu bukan kita sebenarnya, itu hanya kanal. Kanal. Sementara nanti yang memberikan itu Allah kepada hati-hati yang dia tuju. Makanya kita masuk majelis ini, datang di tempat yang sama, gurunya sama, kitabnya sama, tapi nanti yang diterima berbeda-beda. Berbeda-beda itu ya. Makanya bergantung kesiapan hati kita ya. Mungkin itu ya, semoga ini bermanfaat. Pas ini jam 11 ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Mari kita akhiri dengan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا محمد وآله كما أنت أهله واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا والمسلمين كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين duhai Engkau ya Rabb yang telah menciptakan hamba dengan kasih sayang-Mu, yang menciptakan hamba dengan kemurahan-Mu ya Rabb. Hamba ini dahulu tidak pernah merencanakan apa-apa untuk hidup di bumi-Mu ini ya Rabb. Karena kasih sayang-Mu yang sangat besar dan luhur kepada hamba, Kau hadirkan hamba di bumi ini ya Rabb. Ya Allah, karena Engkaulah yang menciptakan hamba ya Rabb, jangan Kau tinggalkan hamba ya Rabb. Jangan Kau biarkan hamba ya Rabb. Jangan Engkau singkirkan hamba dari sisi-Mu ya Rabb. Ya Rabb, Ya Arhamar Rahimin, tarilah hamba selalu dalam pelukan kasih sayang-Mu ya Rabb. Berikan arah jalan kami dengan taufik-Mu ya Rabb, dengan hidayah-Mu ya Rabb, agar perjalanan kami ini adalah perjalanan yang selamat, perjalanan yang bisa sampai kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, ya Ajwadal Ajwadin. Kami sadar ya Rabb, banyak anugerah yang Engkau berikan kepada kami, dan tidak ada kekurangan dari Engkau ya Rabb. Hanya kami yang senantiasa merasa kurang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerah demi anugerah yang Engkau berikan, andaikan kami hitung ya Rabb, maka kami tak akan sanggup menghitungnya ya Allah. Kau beri kami orang tua yang menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Kau beri kami orang tua yang senantiasa bertanggung jawab kepada kami dan masa depan kami ya Rabb. Di saat kami belum apa-apa, banyak yang menguatkan hamba ya Arhamar Rahimin, ya Ajwadal Ajwadin. Kau beri kami ya Rabb iman yang membuat kami terhubung dengan Engkau ya Rabb. Ya kami menemukan kelezatan iman, kelezatan beribadah kepada Engkau ya Rabb. Jangan Kau cabut iman yang sudah ada di dalam hati ini ya Rabb. Betapa banyak orang ketika mendekati kematiannya, Kau cabut imannya ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau cabut iman kami ini ya Rabb, agar kelak kami bisa terhubung dengan Engkau ya Rabb, bisa berjumpa dengan Engkau ya Rabb, bisa melihat dan menyaksikan keindahan-Mu ya Arhamar Rahimin. Engkau beri kami keluarga ya Rabb.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan keluarga kami ya Rabb menjadi cahaya bagi kami ya Rabb, menjadi taman-taman yang indah bagi kami ya Rabb, untuk membawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Rabb. Jadikan anak-anak kami ya Rabb adalah anak-anak yang dibanggakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah mereka ya Rabb, jagalah jasadnya ya Rabb, agar senantiasa tunduk kepadamu ya Rabb. Jagalah fikirannya ya Rabb, agar senantiasa Engkau yang jadikan orientasinya ya Rabb. Jadikan hatinya ya Rabb agar senantiasa menjadi tempat bagi Engkau ya Arhamar Rahimin. Cemerlangkan masa depannya ya Rabb. Jadikan anak-anak kami cahaya dan lentera bagi setiap zaman yang dilewatinya. Ya Arhamar Rahimin, ada kalanya kami akan meninggalkan mereka ya Rabb. Ada saatnya kami meninggalkan mereka ya Rabb. Nanti ketika kami meninggalkan mereka ya Rabb, biarkan kami menyaksikan mereka dari alam barzah dengan kebanggaan kami ya Rabb. Alhamdulillah telah lahir dari anak-anak kami, anak-anak yang Kau muliakan, yang menjadi lentera dan cahaya mercusuar bagi seluruh umat ini ya Arhamar Rahimin. Jagalah mereka dari fitnah zaman akhir ini ya Rabb. Jagalah mereka ya Rabb, hatinya, fikirannya, jasadnya ya Rabb, agar senantiasa berada di ridhamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walakal hamdu minka bika fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.